Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita menginjak hari keempat acara MPLS. Kita akan membawakan materi tentang pengenalan lingkungan sekolah. Sebelumnya kita perkenalkan dulu. Nama saya Wahyu Heriana SPD. Saya mengajar di otomotif. Nah, mungkin selanjutnya rekan saya akan memperkenalkan diri juga. Silakan, Pak. Okay, thank you very much for your coming, all our students. Let me introduce myself. My name is Mr. Murianto. I am an English teacher, and I also teach for the first class SMK Pajajaran Bandung, and also I teach for the third class for SMK Pajajaran Bandung, and I love you very much. Baik, setelah perkenalan, kita lanjut saja ke pengenalan lingkungan sekolah. Mari kita lanjutkan. Baik, kita telah masuk ke kampus SMK Putra Pajajaran dan SMK Pajajaran. Nah, ini kantor SMK Pajajaran. Jadi nanti staf di sini posisinya. Nah, kemudian kita masuk ke kantor staf SMK Putra Pajajaran. Selanjutnya kita menuju ke ruang guru. Kemudian di sebelahnya ada ruangan BP dan BK. Kemudian kita masuk ke lab otomotif atau bengkel otomotif. Jadi yang jurusan otomotif nanti prakteknya di sini. Kemudian kita masuk ke lab TKJ. Jadi nanti prakteknya di sini. Kemudian yang sebelahnya ada satu lagi lab untuk SMEA atau SMK Pajajaran. Oke, kita naik ke lantai kedua. Nah, ini ada kantor kepala sekolah. Kemudian di lantai 2 ada kelas-kelas. Oke, kita naik ke lantai 3. Sama juga ada kelas untuk proses belajar mengajar. Oke, sekian. Baik anak-anak, setelah kita berkeliling sekolah kita, kali ini kita masuk ke sesi pertama, materi tentang tata tertib lingkungan sekolah. Oke, kita perhatikan slide berikut. Baik, kita mulai pada sesi pertama, yaitu tata tertib siswa dan siswi SMK Putra Pajajaran dan SMK Pajajaran. Yang pertama, tata tertib siswa dan siswi. Jadi tata tertib ini wajib diikuti oleh seluruh siswa dan siswi. Yang pertama yaitu seluruh siswa hadir di sekolah 15 menit sebelum KBM dimulai. Jadi dibiasakan bagaimana supaya siswa bisa tepat waktu, disiplin. Kemudian yang kedua, setiap siswa wajib mengenakan seragam yang telah ditentukan oleh sekolah. Jadi nanti adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, itu harus memakai pakaian yang sudah ditentukan oleh sekolah. Kemudian yang ketiga, siswa putra tidak boleh memakai kalung, gelang. Jadi ini khusus untuk yang putra ya. Tidak diperbolehkan untuk memakai kalung, gelang, cincin, dan sebagainya di sekolah. Kemudian tidak boleh mengecat kuku, rambut, dan sebagainya. Kemudian siswa putri tidak diperbolehkan memakai perhiasan yang berlebihan. Karena biasanya perhiasan yang berlebihan itu bisa mengundang kejahatan. Kemudian yang keenam, di dalam lingkungan sekolah tidak diperkenankan memakai pakaian yang bebas. Contohnya yang bebas itu seperti apa? Misalnya
anak-anakku memakai jaket misalnya, kemudian memakai topinya topi bebas ya, dan lain sebagainya. Nah, itu tidak diperbolehkan kecuali ada izin dari guru piket, misalnya memakai jaket karena sakit misalnya. Kemudian yang ketujuh, setiap siswa tidak diperbolehkan merokok, minum minuman keras, dan menggunakan obat-obatan terlarang. Jadi ini jelas ya, kalau misalnya kita ingin hidup sehat, kemudian masa depan kita ingin cemerlang, hindari yang namanya minuman keras, hindari yang namanya obat-obatan. Kemudian yang kedelapan, tidak boleh membawa senjata tajam. Jadi ini bisa memicu kerusuhan nantinya. Kalau misalnya ada senjata tajam, ada perkelahian, bisa membahayakan yang lainnya. Kemudian yang kesembilan, setiap siswa dilarang berkelahi dan membuat keonaran. Nah, ini yang poin tadi ya, yang kedelapan ini masih ada hubungannya. Jadi sesama siswa itu kita upayakan supaya menjalin kedekatan. Jadi anggap semua siswa itu adalah saudara kita. Gitu ya. Kemudian yang ke-10, setiap siswa tidak diperkenankan membawa barang berharga. Jadi nanti kalau misalnya anak-anakku sekalian ada yang membawa barang berharga, kalau misalnya ada kehilangan berarti sekolah tidak bertanggung jawab. Kemudian yang ke-11, setiap siswa diharuskan bersikap sopan santun. Jadi kita membiasakan bagaimana bersikap kepada kepala sekolah, harus yang sopan, kemudian ke guru kita, kemudian ke staf, kemudian ke rekan kita, harus dibiasakan sopan. Baik, selanjutnya bimbingan dan peringatan ya, serta sanksi. Jadi nanti yang namanya sekolah kan kalian nanti diharapkan bisa menjadi bukan hanya manusia yang pintar, tapi bagaimana caranya bisa menjadi manusia yang baik, yang berguna, gitu ya. Nah, untuk mencapai itu semua, maka di sini disediakan bimbingan. Jadi kalian bisa menanyakan nanti kalau ada kesulitan, tanyakan ke guru, kemudian ke wali kelas, ke BP dan BK, gitu ya. Oke, kita bahas yang pertama ya. Jadi nanti setiap guru itu akan memberikan ujangan, nasihat, dan pengarahan kepada siswa. Nah, ini tujuannya supaya siswa itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian setiap siswa agar membiasakan zikir Asmaul Husna. Nah, di Pajajaran itu biasanya nanti pada jam pertama dibiasakan kita membaca dulu Asmaul Husna bagi yang muslim ya. Kemudian pengarahan dan nasihat diberikan oleh wali kelas masing-masing. Jadi nanti wali kelas itu akan memberikan nasihat pada kalian, pada anak-anakku sekalian ya. Jadi supaya kalian tidak kesulitan dalam belajar, gitu ya. Kemudian siswa yang mengalami kesulitan belajar, nah nanti bisa berkonsultasi dengan wali kelasnya, kemudian bisa berkonsultasi dengan guru BP-nya, kemudian bisa dengan guru yang lain atau dengan kepala sekolah sekalipun, gitu ya. Kemudian yang terakhir, setiap siswa yang melanggar tata tertib akan diberikan peringatan dan sanksi. Jadi setiap pelanggaran tentu saja ada sanksinya ya. Gitu. Jadi nanti disesuaikan sanksinya sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Oke, demikian saja materi yang bisa saya sampaikan tentang tata tertib sekolah SMK Putra Pajajaran dan SMK Pajajaran, gitu ya. Selanjutnya kita ke sesi yang lain. Terima kasih. Baiklah anak-anak sekalian, selanjutnya Bapak akan melanjutkan materi yang kedua adalah hak dan kewajiban siswa-siswi
di SMK Putra Pajajaran maupun SMK Pajajaran Kota Bandung. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi yang kedua adalah hak dan kewajiban siswa-siswi SMK Putra Pajajaran dan SMK Pajajaran Kota Bandung. Hak dan kewajiban siswa-siswi adalah sebagai berikut. Hak adalah sesuatu yang harus diterima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan aturan sekolah yang berlaku. Kemudian kewajiban siswa dan siswi, yang pertama siswa dan siswi harus taat aturan kepada guru, kepala sekolah, dan BP ataupun BK. Yang kedua, ikut bertanggung jawab selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah. Kemudian yang keempat, menjaga nama baik sekolah, menghormati para guru, juga kepala sekolah, dan sopan santun, serta menghargai sesama teman di lingkungan sekolah. Kemudian yang kelima, memakai seragam sekolah yang sudah ditentukan dan memberikan surat izin bila sakit dan memberikan surat izin bila ada keperluan. Selanjutnya adalah hak siswa dan siswi Putra Pajajaran dan SMK Pajajaran. Yang pertama adalah berhak mendapatkan perlakuan adil, terutama di dalam nilai dari guru dan perlindungan dari pihak sekolah atau kepala sekolah. Kemudian yang kedua, siswa berhak mendapatkan pendidikan dan bimbingan belajar dari guru maupun kepala sekolah. Yang ketiga, berhak mendapat fasilitas pinjaman buku pelajaran dari perpustakaan sekolah. Yang keempat, berhak memiliki banyak teman di lingkungan sekolah. Baiklah anak-anak sekalian, izinkanlah Bapak menyampaikan beberapa nama-nama guru yang berada di SMK Putra Pajajaran maupun yang di SMK Pajajaran Kota Bandung ini. Beberapa guru yang berada di lingkungan Yayasan Putra Pajajaran adalah guru-guru yang sudah bersertifikasi dan memenuhi kriteria apa yang diwajibkan menjadi guru di SMK Putra Pajajaran maupun di SMK Pajajaran Kota Bandung. Selanjutnya, marilah kita lihat profil daripada guru-guru kita yang berada di lingkungan Yayasan Putra Pajajaran Kota Bandung. Marilah kita simak berikut ini. Semua ku nantikan